Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Di video ini kita bakal bahas soal juga pembahasan untuk tes wawasan kebangsaan. Dan ini khusus materi Pancasila ya. Ini latihan 2 untuk tes CPNS, persiapan CPNS 2021. Ada soal dan juga nanti ada jawaban. Dan saya akan menjelaskan kenapa jawabannya itu. Di soal yang pertama, lambang negara Indonesia burung Garuda dirancang dan disempurnakan oleh A. Sultan Amir dan Insinyur Soekarno, B. Sultan Hamid II dan Insinyur Soekarno, C. Profesor Mr. Supomo dan Mr. Muhammad Yamin, atau D. Soekarno dan Muhammad Hatta, atau E. Mr. Muhammad Rum dan juga Ahmad Subarjo. Lambang burung Garuda ya. Ini ya. Ini yang ditanya adalah siapa yang merancang dan siapa yang menyempurnakan. Nih, ada dua orang yang mengajukan rancangan lambang negara, yaitu namanya adalah Muhammad Yamin dan juga Sultan Hamid II. Tetapi gambar yang diterima, yang disahkan itu merupakan gambar dari Sultan Hamid II. Dan gambar tersebut itu disempurnakan oleh Presiden Insinyur Soekarno. Gambarnya tadinya seperti ini, bisa dilihat namanya gambar ya pakai pensil kayak gitu. Ini udah dirapihin, kita bisa lihat perbedaan ada di kepala, di perisai ini ada tangan, kayak gitu. Tangannya masuk ke dalam perisai kelihatan. Nah, sedangkan gambar sekarang adalah seperti ini, kayak gitu. Ini tidak berwarna, ini berwarna, kayak gitu. Perbedaan ada di tangan, badan dan leher, dan di kepala itu yang paling kontras. Oke. Jadi jawabannya itu adalah yang B, Sultan Hamid II dan juga Insinyur Soekarno. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Sebagai sebuah ideologi yang bersifat terbuka, maka secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi sebagai berikut kecuali. 3 ya, pilihannya ada 5, berarti yang salah ada 2. A. Dimensi idealis. B. Dimensi transformasional. C. Dimensi transendental. D. Dimensi fleksibilitas. Atau E. Dimensi realitas. Oke. Kalau dimensi idealis itu yaitu dimensi yang mengandung idealisme, bukan angan-angan semata, benar-benar ada idenya kayak gitu. Kalau fleksibilitas, yang D ini adalah fleksibel, memiliki keluasan yang memungkinkan merangsang pengembangan pemikiran. Sedangkan yang E, dimensi realitas itu mencerminkan realitas hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, di sini yang ditanya yang mana? Yang ditanya itu yang kecuali. Kecualinya yang mana? Kayak gitu. Kecualinya adalah yang B sama yang C. Kalau ada 2 pilihan gini, kalian harus pilih yang, kalau ini kan bisa milih 2, tapi nanti di CAT itu hanya bisa milih 1. Pilih yang abjadnya nongol duluan, yaitu B, dimensi transformasional. Sebenarnya kalau misalnya dilihat di sini ada kesamaan ya, trans ada 2 gitu. List ini idealis, fleksibilitas, realitas, agak mirip secara pengucapan gitu, secara homofon terdengarnya mirip kayak gitu. Berarti yang A, D sama E ini sekelompok, B sama C ini sekelompok. Dia nanyanya kecuali. Kecualinya B sama C. Oke. Soal nomor 3. Oke. Apakah makna dari Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa? A. Sumber dari segala sumber hukum atau dasar dalam mengatur pemerintah negara. B. Cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang Pancasilais. C. Keputusan final dari bangsa Indonesia yang terakhir atas kesepakatan dan konsensus bangsa Indonesia. D. Ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain atau sikap mental.
Atau E, mempersatukan dan memberi petunjuk dalam masyarakat kita yang beraneka ragam sifatnya, atau menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan. Ini makna sila. Kalau yang A, sumber hukum atau dasar dalam mengatur pemerintahan negara, berarti disebut dasar negara. Dia diulang. Ya, yang ditanya adalah sebagai apa di sini? Perjanjian luhur. Kayak gitu. Yang nggambarin perjanjian luhur yang mana? Kalau yang B, dia cita-cita dan tujuan, berarti Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. C, itu adalah jawabannya, karena Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Kenapa jawabannya C? Jadi sebenarnya kalau makna sila, kamu harus mengartikan nih, Pancasila sebagai, setelah kata sebagai kan ada perjanjian luhur. Ini kata kunci yang harus kamu artikan. Yang C, keputusan final dari bangsa Indonesia yang terlahir atas kesepakatan. Janji, perjanjian luhur, janji itu adalah wujud dari kesepakatan bersama. Jadi, jawabannya tuh yang C, kesepakatan yang diputuskan ya. Kayak gitu. Kita lihat yang D. Ini merupakan Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sedangkan yang E itu adalah Pancasila sebagai pandangan hidup. Nih, petunjuk arah kegiatan kehidupan dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi Pancasila sebagai pandangan hidup. Oke, emang agak susah tapi kamu harus dipahami. Jawabannya C. Kita ke soal nomor 4. Makna Pancasila sebagai sumber nilai. Mirip ya sama soal nomor 3 yang tadi. Dapat ditemukan pada pernyataan berikut ini. Nih, nggak usah baca abjadnya dulu. Dia mintanya sebagai sumber nilai. Yang nggambarin sumber nilai itu yang mana? A. Pancasila sebagai asal, tempat, setiap pembentuk hukum di Indonesia mengambil atau menimba unsur-unsur dasar yang diperlukan untuk tugasnya. Tujuan hukum, bukan ya, dia nggak ngabarin sumber nilai. Nih, ini adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Dia ngomongin hukum berkali-kali. Berarti Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang B, jiwa rakyat atau jiwa bangsa atau Pancasila bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Ini adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang C, gagasan fundamental. Fundamental itu artinya dasar tentang bagaimana hidup bernegara milik seluruh bangsa Indonesia, bukan ideologi milik negara atau rezim tertentu. Ini fundamental ideologi, berarti sebagai ideologi negara. D, segala yang ada dan terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dinilai berdasarkan Pancasila. Dinilai berdasarkan Pancasila. Berarti ini gambarin apa? Sumber nilai? Iya, jawabannya tuh D. Kita cek yang E, berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Itu merupakan paradigma pembangunan. Kata kuncinya adalah kerangka. Kerangka keyakinan, kerangka pikir adalah paradigma pembangunan. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman. Next kita ke soal nomor 5. 5. Usulan tentang dasar negara Pancasila setelah intisarinya diperas menjadi Trisila dan kemudian diperas lagi menjadi Ekasila. Tri itu artinya 3, Eka itu artinya 1 dalam bahasa Sanskerta. Yaitu A. Sosionalisme, sosiodemografi, dan ketuhanan untuk Trisila dan mufakat untuk Ekasila. B. Sosiodemokrasi, sosiologi. Sosiologinya enggak ya. Sosiologi itu pelajaran. Ini udah pasti enggak. Oke.
C. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, dan gotong royong untuk Ekasila. D. Sosialisme, liberalisme, ketuhanan, dan persatuan Indonesia. E. Nasionalisme, sosialisme, ketuhanan, dan keadilan sosial. Kita cek. Usulan ini merupakan usulan dari Insinyur Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Dia Jadi dia usulnya Soekarno itu ada 3. Pancasila, Panca artinya 5, sila artinya dasar, Trisila dan Ekasila, 5, 3, sama 1, kayak gitu. Nah, kalau Pancasila dari Soekarno yang ini, internasionalisme atau perikemanusiaan, nasionalisme atau kebangsaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Sedangkan Trisila dari Soekarno adalah sosionasionalis, sosiodemokrasi, dan juga ketuhanan. Ekasilanya adalah gotong royong, kayak gitu. Jadi jawabannya itu adalah yang C. Oke. Nomor 6. Soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan ciri dari ideologi sosialisme adalah A. Menetapkan agama sebagai hukum politik dalam dunia modern. Agama sebagai hukum politik itu adalah fundamentalisme, fundamental, dasar. B. Mengutamakan kebersamaan individu, hak pribadi tidak diakui. Prinsip utama adalah materialisme yang menyangkal adanya jiwa rohani dan juga Tuhan. Satu partai, tidak ada golongan dalam masyarakat dan bersifat otoriter dan juga monopoli. Apa? Iya, komunisme atau marxisme. Tidak percaya Tuhan, satu partai, hak pribadi tidak diakui, ini komunis, kayak gitu. C. Tidak membedakan ras, suku, bangsa, mementingkan persatuan di atas individu. Ini namanya nasionalisme, cinta negara. Atau D. Memiliki konsep kebebasan individual, kesetaraan bagi semua anggota masyarakat, hak individu tidak boleh dicampuri oleh negara, biasanya negara barat yang kayak gini. Ini merupakan ciri dari ideologi liberalisme, bebas ya. Bebas, kata kuncinya adalah, kata lainnya adalah liberal. E. Menganggap bangsa manusia adalah makhluk kreatif sehingga untuk mencapai kebahagiaan harus melalui kerjasama. Hak milik pribadi dibatasi, peran negara untuk pemerataan keadilan. Ini sosialisme. Kata kuncinya di mana sih? Kayak gitu. Ingat, sosialisme. Manusia makhluk sosial. Artinya, manusia nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, tanpa adanya orang lain. Yang ngomongin manusia yang mana? Hanya yang E. Ya. Terus di sini ada kerjasama yang nunjukin ada manusia lain. Berarti ini ideologi sosialisme. Oke. Jawabannya E. 7. Berikut ini termasuk ciri-ciri dari ideologi terbuka kecuali A. Merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya. B. Tidak diciptakan negara tapi ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. C. Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Pluralis ini artinya keberagaman. Kayak kita, beda suku, beda bahasa, beda apalagi, beda adat istiadat, dan lain-lain. D. Isinya tidak langsung operasional, atau E. Isinya langsung operasional dan otoriter serta tuntutan konkret dan total. Ideologi terbuka kecuali. Ciri ideologi terbuka yang A, B, C, dan D. Ya, isinya tidak langsung operasional itu maksudnya, kalau isinya langsung operasional otoriter, kalau aturannya A, kalau yang E ya, kalau aturannya A itu harus A yang dilaksanain. Tapi kalau tidak langsung operasional itu kita masih bisa dikomunikasiin, demokrasi ya. Contohnya itu, Indonesia ada yang menganut ideologi terbuka dan ada yang menganut ideologi tertutup gitu. Kalau rakyat perkotaan biasanya menganut ideologi terbuka, kalau untuk
suku-suku yang di dalam itu adalah ideologi tertutup. Jadi jawabannya yang E. Nomor 8. Terdapat 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis yang benar. Yang dimaksud dengan nilai dasar yang mana? Ini saya benerin, yang benar praksis, bukan praktis. A. Nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Pedoman nilai dasar berarti bukan nilai dasar ya. B. Nilai yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata atau pelaksanaan nyata dari nilai-nilai Pancasila. Ini praksis. Oke. C. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Mirip Pancasila ya. Ini nilai dasar. D. Nilai yang menjadi titik tolak dalam berpikir bertindak, enggak. Nilai imanen dan transenden juga enggak. Nih, kalau yang A, nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 45. Nih, C. Nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengertian dari nilai dasar, jadi jawabannya tuh C. Pengertian dari nilai dasar. Nilai dasar ini adalah nilai yang tidak bisa dirubah. Ya, misalnya gini. Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, berarti nilai ketuhanan, karena nilai dasar ada 5. Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil beradab, berarti nilai kemanusiaan. Pancasila ketiga, persatuan Indonesia, berarti nilai persatuan. Gitu juga 4, kerakyatan dan nilai keadilan. Pokoknya kalau ditanya nilai dasar, ingatnya adalah nilai di dalam Pancasila. Kamu sebutin ini, apa sih, kata pertama dalam Pancasila tersebut per 1, 2, 3, 4, 5-nya. Oke, next nomor 9. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, panjang ya, kita baca soalnya aja. Ingat kalau HOTS kita baca yang di atas abjad. Yang merupakan pengertian dari nilai-nilai material adalah A. Sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. B. Sesuatu yang berasal dari Tuhan. C. Sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. D. Sesuatu nilai yang berasal dari alam semesta. E. Sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Kalau yang pertama, yang berguna bagi rohani itu nilai kerohanian. Nilai material adalah yang C. Sesuatu yang berguna bagi unsur manusia. Sedangkan yang E itu merupakan pengertian dari nilai vital. Jadi jawabannya C. Next, nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk asal-usul Pancasila adalah A. Causa materialis, B. Causa formalis, causa efektif, causa efisien, causa finalis. Nih, causa itu artinya asal mula. Materialis adalah mengartikan bahwa Pancasila merupakan asal-usul materi. Ya. Is-isnya nih dihilangin. Causa materialis berarti asal mula materi. Causa formalis berarti formalnya aja. Ini nunjukin cara atau dibentuknya oleh pidato. Bentuknya tuh formal kayak gitu. Causa efisien. Nih, prosesnya untuk mewujudkan Pancasila berdasarkan PPKI yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus. Dengan causa finalis, bukan finalis abang none, finalis apa tuh? Bukan finalis peserta ya, finalis itu lagi-lagi isinya dihilangin, itu artinya asal mula tujuan, yaitu mengartikan bahwa tujuan dari dasar negara sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang ada di situ adalah yang D, causa, yang C, causa efektif. Sorry, salah ya. Yang nggak ada adalah yang C, causa efektif. Udah, sekian. Terima kasih. Jika ini bermanfaat, boleh di-subscribe. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.